Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa ibu semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu pada materi ini akan menjelaskan subbahasan kedua dari mata kuliah metode penelitian tentang perumusan masalah ya. Mohon para mahasiswa Ibu bisa menyimak dengan baik apa yang akan Ibu jelaskan pada subbahasan ini ya. Hal-hal yang terkait pada materi ini kalau ada yang mau ditanyakan bisa kalian nanti ketik di kolom komentar pada link YouTube yang sudah Ibu share di YouTube ini ya. Baik, pada perumusan masalah ini kita akan membahas tentang bagaimana identifikasi permasalahan dan perumusan masalah. Sekarang kita akan memahami dulu tentang identifikasi permasalahan. Baik, apa itu masalah? Masalah ya. Masalah itu adalah kesenjangan antara situasi yang diharapkan dan situasi yang ada. Jadi apa yang kita harapkan dengan realita ternyata ada kesenjangan atau ketidaksesuaian dengan harapan kita dengan apa yang terjadi, maka itu disebut masalah. Misalnya harapan kalian bisa punya pacar seperti apa namanya itu ya, seperti artis siapa ya? Siapa nih, saya sih lupa nama artis zaman sekarang ya, misalnya kayak misalnya Al Ghazali misalnya, pengen punya pacar kayak Al Ghazali, tapi situasi yang ada, realita yang ada, pacarnya nggak ada. Jangankan kayak pacar aja nggak punya. Nah itu kan berarti harapan dengan kenyataan tidak sesuai, maka kalau terjadi kesenjangan maka itulah disebut dengan masalah. Harapannya kita pengen anak-anak bisa dapat nilai 8, minimal dapat 8. Tapi ada anak yang ternyata dapat 8-nya cuma 2 orang. Lainnya dapat 6, dapat 7. Nah, itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari hasil nilai anak dengan yang terjadi. Itu yang disebut masalah. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan keterbatasan alat dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya ada keterbatasan nih. Tujuan kita pengen nyampe dalam waktu 2 jam. Nyampe ke Martapura dalam waktu 2 jam. Tapi ternyata kita keterbatasan, kita nggak punya alat transportasi, nggak punya uang, nggak punya daya untuk bisa membeli sepeda motor. Nah itu kan tujuan kita pengen nyampe cepat 2 jam, tapi kita punya keterbatasan, itu juga disebut dengan masalah. Sehingga apa yang kita miliki tidak mendukung dengan apa yang ingin kita tuju. Nah, masalah penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya situasi yang memerlukan pemecahan sehingga perlu dilakukan sebuah penelitian. Jadi masalah dalam sebuah penelitian itu adalah berdasarkan dilatar belakangi adanya situasi yang memang perlu adanya pemecahan, perlu adanya kajian, perlu dilakukan sebuah riset mendalam, mengapa ini terjadi, apa yang harus dilakukan, bagaimana, dan sebagainya. Sehingga itu yang bisa kita jadikan masalah penelitian ya. Jadi kalau tidak ada masalah, misalnya gimana Bu? Nggak ada masalah nih, maka ya sulit untuk dijadikan penelitian. Jadi untuk melakukan sebuah penelitian itu harus ada problemnya dulu. Harus ada sebuah problem yang ingin kalian lihat bagaimana realnya dan bagaimana dengan harapannya. Apakah terjadi sebuah kesesuaian atau tidak. Kalau misalnya asumsi kalian terjadi ketidaksesuaian, perlu dicari tahu lebih dalam. Ada apa, mengapa itu terjadi, dan lain sebagainya ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan untuk menemukan sebuah ide pemikiran, ide pokok sebuah penelitian adalah dari sebuah masalah. Jangan yang dipikir masalah itu adalah hal harus yang dihindari. Masalah itu adalah sebuah ketakutan yang harus kita lari dan tidak boleh ada masalah dalam hidup. Bahkan malah dari masalah lah bahwa kita akan menemukan ide-ide baru. Dari masalah lah kemudian kita akan menemukan sebuah
tambahan pengetahuan, tambahan rasa keinginan tahuan kita dan sebagainya. Dari masalah kita belajar bagaimana mengatasi dan mencari jalan keluar. Nah, ada beberapa langkah dalam menyusun atau menyajikan latar belakang masalah. Uraikan mengenai alasan yang mendorong. Jadi, dalam langkah dalam menyajikan latar belakang masalah ada beberapa beberapa langkah di latar belakang. Nah, ini yang biasanya cenderung terjadi problematik ya, yang mahasiswa biasanya kalau mahasiswa bimbingan ibu ya, dan juga beberapa mahasiswa lainnya, mereka cenderung sulit melakukan penulisan pada latar belakang masalah, karena memang latar belakang masalah itu pola berpikir peneliti akan nampak, cara berpikir menyajikan data-data itu akan terlihat dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini sangat penting untuk pembaca memahami pola berpikir peneliti dan keruntutan peneliti menyajikan problematik dan juga penguatan mengapa penelitian tersebut harus diteliti. Pertama adalah uraikan mengenai alasan. Alasannya kenapa masalah ini harus diteliti. Apa pentingnya gitu loh. Misalnya masalahnya adalah kinerja pegawai. Kenapa kinerja pegawai perlu diteliti? Apa memang pentingnya? Itu alasan yang mendorong Anda. Oh, kinerja pegawai ini adalah merupakan salah satu hal yang penting, karena kalau kinerja pegawai kalau kinerja pegawai rendah, maka akan berefek terhadap perusahaan atau berefek terhadap produktivitas. Akan terjadi, artinya dorongannya kenapa nih penting gitu ya. Kemudian kedua, paparkan gejala aktual di lokasi penelitian yang menunjukkan menurunnya kinerja pegawai. Nah, atau misalnya ya, contoh kecil kayak di sekolah, kenapa nih nilai anak menurun? Apa gejala-gejala aktualnya? Apa gejala-gejala yang bisa diobservasi secara kasat mata? Ya. Paparkan, atau gini, paparkan gejalanya aja. Gejala yang terjadi pada anak-anak. Ya, nilainya rendah, anak jadi tidak aktif, anak males, tidak termotivasi belajar, kemudian juga mereka akhirnya tidak mengerjakan tugas, nilainya rendah, dan lain sebagainya. Itu gejala aktual yang mungkin muncul terhadap menurunnya prestasi nilai anak di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, sajikan beberapa faktor atau variabel yang menurut teori potensial menurut terjadinya penurunan kinerja. Jadi sajikan beberapa faktor atau variabel yang menurut teori itu mendorong terjadinya penurunan nilai atau penurunan kinerja. Variabel apa yang bisa berpengaruh, berkontribusi terhadap penurunan nilai anak tadi? Oh, misalnya cara guru mengajar, model yang guru buat, atau kemudian juga medianya, atau kemudian juga kurikulum dan lain sebagainya. Jadi kita bisa cari tahu nih variabel apa nih atau faktor-faktor apa nih yang mendorong kok terjadinya masalah tersebut gitu loh ya. Kemudian yang keempat, sebagai penutup, ketengahkan ihwal ketertarikan Anda dan perlunya meneliti masalah tersebut. Nah, ini kemudian ditutup dengan apa dasarnya kamu tertarik ini diteliti. Dari perspektif faktor atau variabel penyebabnya. Misalnya variabel yang tadi ikut mempengaruhi tadi ya, misalnya kinerja, misalnya gurunya sendiri, cara guru mengajar, modelnya, medianya, kurikulumnya, atau lingkungan sekolahnya, atau kemudian juga fasilitas yang tersedia dan lain sebagainya. Jadi ketengahkan mengapa ini apa daya tariknya, harus kamu jual. Kamu harus mampu menjual penelitian kamu sehingga orang tertarik. Oh ya bagus nih untuk diteliti. Apa keuntungan yang menjadi perlunya diteliti dari penelitian ini ya. Sehingga dari langkah ini bisa membuat kalian bisa meruntutkan pola berpikir dalam membuat sajian latar belakang pada masalah di bab 1. Nah, latar belakang masalah itu tidak muncul begitu saja atas dasar inspirasi. Nah, artinya latar belakang masalah yang kalian buat itu tidak bisa dasar copy paste punya orang, copy paste punya A, B, C, penelitiannya hampir serupa, enggak. Tapi berdasarkan dari rujukan, kita harus membaca banyak baca. Ya, kita harus banyak diskusi, kita harus studi assessment,
Kita harus punya pengalaman yang kita lakukan sendiri. Misalnya kalian PPL di sekolah PAUD yang kalian lakukan. Nah, kalian melihat secara langsung bagaimana problematik itu terjadi. Kalian harus bisa melihat mungkin kemajuan teknologi ini bisa memberikan dampak. Nah, dari hasil rujukan-rujukan ini, itu yang menjadi himpunan kalian melakukan sebuah tulisan di latar belakang masalah gitu ya. Hasil kajian pustaka, banyak buku, berjejer buku-buku kalian yang sudah kalian susun, apa saja variabel atau faktor yang mempengaruhi, teori mana yang mempengaruhi, harus banyak baca, diskusi dengan dosen pembimbing, diskusi dengan teman sejawat, diskusi dengan gurunya di sekolah tersebut, dan lain sebagainya. Memperoleh data di lapangan, asesmen dari hasil nilai rapotnya, observasi di sekolah, wawancara dengan gurunya, wawancara dengan orang tua atau pada siswa itu sendiri. Kemudian kalian pengalaman pribadi langsung karena kalian mungkin praktek di sekolah tersebut, magang di sekolah tersebut, atau kalian sendiri jadi guru di sekolah tersebut. Kemudian juga berdasarkan dari informasi di surat kabar, majalah, dan media elektronik yang mungkin sekarang lagi hit, misalnya permasalahan-permasalahan pada anak-anak yang mungkin itu menjadi inspirasi kalian mengapa masalah ini muncul, atau kemudian juga akibat dari kemajuan dan perubahan teknologi, kenapa anak-anak sekarang ini kok cepat sekali kemampuan daya serapnya mungkin dari teknologi dan lain sebagainya. Itu nah dari hasil 6 data inilah kalian bisa membuat sebuah rujukan jadi latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu jangan biasakan copy paste punya orang, karena belum tentu masalah yang orang tulis di latar belakang tersebut sama dengan apa yang mau kita teliti ya. Nah, apa sih ciri-ciri dari masalah? Ciri-ciri dari masalah itu yang pertama adalah mengandung variabel. Ada variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah teori ini ya. Variabel itu adalah konstruk yang mau kita konstruk yang mau kita teliti, variabel. Jadi misalnya kita mau meneliti mengenai penurunan nilai anak. Penurunan nilai anak itu pada mananya? Pada aspek perkembangan apa? Penurunan kemampuan anaknya. Harus dilihat penurunan kemampuan aja kan belum masuk variabel, penurunan kemampuan itu banyak. Nah, harus dispesifikan kepada sebuah variabel apa yang mau diteliti. Oh, pada perkembangan emosi. Oh, pada perkembangan intelektualnya. Oh, pada perkembangan kemampuan fisik motoriknya. Oh, pada perkembangan kemampuan nilai moralnya misalnya. Itu kan variabel yang ingin kalian teliti. Kemudian itu bisa dispesifikan lagi. Dari emosi itu emosi apa lagi yang mau diteliti? Oh, emosi tentang bagaimana anak bisa mengontrol amarahnya, bagaimana anak bisa belajar keterampilan mengelola keinginannya, egoisnya, misalnya egosentrisnya dan sebagainya. Jadi variabel itu adalah variabel itu sesuatu yang dapat berubah. Berubah itu artinya sesuatu yang dapat berubah itu artinya sesuatu itu bisa kita situasinya bisa saja berubah. Misalnya, oh ternyata variabel emosi mau kita seiring waktu dari penelitian tersebut itu emosinya mungkin lebih spesifik tadi yang saya sampaikan, mungkin lebih emosinya lebih dalam, tidak hanya emosi secara luas, tapi mungkin emosi marah, emosi sedih, emosi bahagia. Nah itu kan sesuai dengan kajian yang mau kita teliti gitu, dan bisa kita rubah. Variabel itu bisa kita rubah seiring dari temuan-temuan atau kajian-kajian yang kita teliti. Oh ternyata masalahnya bukan emosi nih. Oh ternyata masalahnya adalah pada intelektual. Nah akan kita rubah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ciri dari variabel atau ciri dari masalah ya, ciri dari masalah. Ciri dari masalah yang ketiga adalah variabel pada masalah pokok yang diteliti dikenal dengan variabel terikat. Jadi masalah pokok itu disebut dengan variabel terikat atau variabel Y. Jadi masalah pokok itu masalah pokoknya apa nih? Jadi kita harus spesifikkan masalah pokoknya apa. Variabel terikat itu berarti ya dia diikat atau dipengaruhi oleh faktor luar atau variabel bebasnya. Misalnya kenapa nilai anak menurun pada kemampuan kognitif, daya kognitif bahasa. Misalnya pada kemampuan bahasa, penurunan nilai anak. Itu kan berarti masalahnya. Masalah pokoknya adalah kemampuan bahasa. Itu adalah variabel terikat. Jadi masalah pokoknya bagaimana